Halo guys, welcome. Selamat datang di Kliong Crypto teman-teman ya. Dan hari ini gua bakalan memberikan info ya guys ya. Jadi seperti udah lihat di thumbnail, gua hari ini bakalan ngeriset lagi lebih dalam lagi. Dan again kita bahas Luna lagi ya guys ya. Tidak bosan-bosan kita bahas Luna ya. Tapi bukan Luna doang, karena hari ini gua bakalan bawa berita yang lebih general lagi, yang lebih umum, yang lebih banyak lagi ya guys ya. Dan mungkin video hari ini bakalan lumayan lama. Jadi stay tune terus ya sampai habis, karena gue juga bakal membawakan berita tentang stok global. Udah gitu ada banyakan bad news, tapi nggak apa-apa, ada good newsnya di belakang. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis, alright. Dan yang baru join di sini, selamat datang semuanya. Gua Liong, dan biasanya gue bakal keluarin video kayak gini hampir setiap hari teman-teman. Dan langsung aja, yang belum di subscribe dulu, yang belum di like juga di like dulu ya guys ya. Yuk kita langsung aja ke pembahasan pertama teman-teman. Nah, jadi pembahasan pertama itu kita bakal membahas market secara keseluruhan. BTC sekarang ada di angka 29.000 teman-teman ya. 29.000 itu kemarin padahal sempat menyentuh tanggal 18 ya. Itu menyentuh angka sekitar 30.000 dan udah turun 5% ya. 5% kripto atau BTC ini menurut gua not that bad sih guys ya. Maksud gua dari dari 30.000 dia beberapa kali nyundul kayak resistennya ya kan, bahkan tanggal 16 beberapa hari lalu sudah mencapai 31, tapi cuma sebentar langsung longsor lagi ya kan. Nah, tapi ingat teman-teman ya, kalau kita lihat BTC itu padahal hari ini, kalau misalnya dibilang hari ini dia udah naik 1%an ya guys ya. Nah, BTC ini teman-teman actually sedikit lebih baik daripada stok-stok umum yang kalau ini S&P 500. Mungkin buat yang nggak tahu, ini adalah kayak semacam saham di Amerika yang lebih globalnya gitu ya guys ya. Nah, ini juga sama Nasdaq juga turunnya 5%, dan ini turunnya jauh loh guys ya. Lebih signifikan kalau misalnya kita lihat dari tanggal 5 April ya. Dari tanggal 5 April ini S&P 500 turunnya 14%, sedangkan kalau BTC sendiri dari ketutup sorry. Gue buka di sini aja BTC. Oke, BTC ini dari tanggal 5 April ya. Kita coba daily 5 April. Oke, kita back lagi 5 April. Turunnya berapa persen nih teman-teman? Coba kita lihat. Turunnya 19%. Oke, ternyata lebih banyak guys ya. Tapi ya maksud gue kenapa turunnya nih lebih banyak guys? Karena kita tahu ya guys ya. Gini, kalau pasar global itu guys ya, ini menurut gua turun 14% dan kripto ini turun 20%, walaupun kelihatan lebih buruk. Tapi inget guys, ada kejadian Luna loh guys in betweennya tanggal 5 dan sampai sekarang ini guys ya. Ada kejadian Luna yang waktu itu kita tahu sendiri BTC itu dijual 80.000 BTC dijual guys. Jadi BTC itu dijual banyak banget, sedangkan harusnya kalau misalnya di S&P 500 atau di Nasdaq itu kan nggak terlalu terpengaruh gitu sama kejadiannya Luna guys. Tapi pertanyaannya, kenapa BTC-nya ini turunnya nggak jauh beda gitu ya sama Nasdaq gitu. Nah, menurut gua ini tuh udah tanda-tanda bottom lah guys ya. Kita bentar bakalan bahas mengenai beberapa grafik-grafik yang menunjukkan bottom. Nah, lalu gua bakalan bahas juga mengenai ini guys ya. Ini cukup berbahaya sebetulnya ya. Ini memang on the way resesi udah jelas banget, karena Powell buat yang nggak tahu, ini adalah CEO-nya atau semacam chairman officer-nya buat The Fed ya guys ya. Nah, The Fed itu apa? The Fed itu Bank Amerika lah, udah simpelnya kayak gitu aja teman-teman. Kalau di Indonesia Bank Indonesia, kurang lebih begitu. Nah, dia bilang kayak dia nggak bakal ragu untuk naikin rate atau tingkat suku bunga sampai inflasinya itu turun guys ya. Jadi ini berbahaya. Powell ini bener-bener gak mikirin pasar, dia cuma mikirin inflasi doang ya guys ya yang dipikirin. Yang kurang lebih ini memang bikin ya pasar global tuh cukup deg-degan gitu ya, waspada ya guys ya. Karena ya itu tadi, dia nggak mikirin ekonomi kayak apa gitu. Padahal kayak sekarang aja dinaikin 0,5% atau 50 poin gitu ya, itu udah kacau balau banget market ya guys ya. Turun semua guys ya dari sejak dia naikin beberapa bulan lalu gitu. Apalagi nanti dinaikin lagi, lebih kacau lagi ya guys ya. Nah, implikasinya apa teman-teman? Nah, implikasinya itu sebetulnya guys ya. Nah, ini guys ya, stock future dip slightly after the worst day since 2020. Jadi abis Covid hari kemarin ya guys ya. Hari kemarin di tanggal 18 itu baru aja yang terburuk guys ya. Jadi yang terburuk tuh kemarin. Istilahnya jatuhnya tuh dalam banget gitu ya. Nih jatuhnya kalian bisa lihat nih guys ya. Kemarin naik. Nah, nih, ini terakhir kapan tuh? 2021 tuh ya. Jadi ini sebetulnya naiknya tuh udah signifikan banget guys. Ini Covid crash nih ya. Ini Covid crash di sini ya kan. Covid crash di tahun 2020 kan, Maret kan tuh anjlok ya kan. Anjlok. Teman-teman bisa lihat ya turunnya berapa nih coba ya, dari awal-awal Covid tuh kan turun sekitar 35% dalam waktu sebentar. Kayak turun 35% dalam waktu kurang lebih 23 hari. 23 bar berarti 33 hari ya. Ini kan stok sama kayak saham ya guys ya di Amerika. Jadi ada liburnya Sabtu Minggu dia nggak buka ya kan.
Nah, jadi dalam waktu 1 bulan atau 33 hari dia turun 35%. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya, dari peaknya ya, dari peak yang sini. Kalau peak yang sini lumayan lama nih. Oke, turunnya 19% dalam waktu 137 hari atau 4 bulan. Jadi memang sudah 4 bulan ini sejak tahun 2020 itu turun terus guys. Nah, ini juga mirip-mirip nih, 49 hari ya teman-teman ya. 49 hari atau 1 bulan, 1,5 bulan ya, dia turunnya 14%. Jadi kalau bisa dilihat sebetulnya ini tuh kondisinya mirip-mirip COVID crash. Jadi emang udah cukup menyeramkan lah intinya di luar sana ya. Sekali lagi, nah ini ya ini stoknya. Dan ini kalau menurut gue cukup wajar, apa yang naik pasti ada turunnya kayak gitu kan. Dan kondisinya juga buat teman-teman di luar yang masih kerja, yang punya kerjaan, hargailah kerjaan teman-teman, karena di luar negeri Netflix sudah bukan memecat sih, di PHK lah ya istilahnya. Di PHK 150 karyawan ya teman-teman ya, karena bisnisnya menurun. Karena kita tahu banyak sumbernya di luar, gue nggak bakal membahas dulu di dalam kenapa Netflix ini turun gitu ya. Mungkin teman-teman bisa ngeriset sendiri di YouTube. Intinya adalah karena sekarang persaingan bisnis yang udah cukup berat gitu ya, karena Netflix udah bukan satu-satunya pilihan. Ada Amazon Prime, ada juga apa ya, YouTube juga ada keluarin kayak semacam streaming, bukan streaming sih kalau YouTube itu, yang itu berbayar lah intinya kan, yang bukan premium ya, beda lagi, movie atau apalah gue lupa namanya. Terus ada Disney Plus juga gitu ya. Jadi banyak banget saingannya ya teman-teman. Jadi Netflix ini bisa dibilang juga kalah saingan. Dan ya kurang lebih begitu Netflix. Dan lalu teman-teman, gue mau membahas langsung tentang Luna ya. Gue tahu ada beberapa yang aduh ngapain sih Leong lu bahas Luna lagi gitu ya. Bang ngapain sih bang Luna lagi bosen bang. Tapi gak apa-apa, biar teman-teman bosen juga gue bakal tetap membawakan ya teman-teman. Oke, jadi gini guys, ini adalah total vote yang beberapa hari lalu gue sempat mention ya guys ya. Jadi total vote-nya ini menyatakan yes untuk forking atau membuat blockchain baru dan meninggalkan Luna yang lama ya, dibiarkan menjadi Luna klasik gitu ya. Itu ternyata yes-nya itu 89%. Ini bener-bener unexpected teman-teman ya. Really unexpected, tidak terduga ya. Tidak terduga, karena bisa mencapai 80 atau 90% itu yes. Dan ini kemungkinan besar ya guys ya, kemungkinan besar itu manipulasi. Kenapa? Karena waktu awal voting, teman-teman bisa lihat ini sumbernya dari CryptoT. Dia bilang votingnya itu begin, langsung ada 11 juta yang bilang yes. Nah masalahnya ini voting ada di Terra Labs guys ya. Jadi bukan di servisnya pihak ketiga. Kalau misalnya gua rasa ini misalnya ya, ini votingnya tuh di Facebook gitu. Ini kan susah dimanipulasinya guys ya. Kalau misalnya votingnya tuh di Terra Labs ya bisa dimanipulasi lah teman-teman. Tinggal di coding aja yes-nya tambahin berapa juta vote gitu kan, bisa dimanipulasi, sangat bisa gitu ya. Makanya ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terindikasi kalau misalnya ini tuh ini ya, apa sih, manipulasi gitu ya guys ya. No vote decrease. Nah ini vote-nya aja bisa kurang gitu kan, nggak make sense guys ya. Maksudnya kayak aneh aja gitu, aneh, bener-bener aneh ini. Jadi ya, tapi kurang lebih ini akhirnya disahkan dan Do Kwon akhirnya membuat blockchain kedua ya. Forkingnya berhasil dan dia udah dipanggil teman-teman sama kayak komite semacam komite saham lah ya, komite saham atau finansialnya di Korea sono ya kan. Dan South Korea bring back Yeouido Grim Reaper. Nah gue melihat sedikit Yeouido Grim Reaper ini adalah semacam kayak ini kumpulan orang ya. Totalnya itu ada 48 orang teman-teman, ada di sini sih beritanya ya. Pokoknya totalnya 48 orang. Dan ini tuh tujuan dia adalah nih ya, 48 orang ya. Dan tujuannya itu adalah jaksa ya, persekutor itu jaksa ya kan. Nah ini tujuannya adalah special team buat investigate atau menginvestigasi Luna teman-teman ya. Jadi benar-benar Luna ini bakal diinvestigasi. Kemungkinan besar ada kecacatan, dan kalau misalnya ada kecacatan, Do Kwon-nya sudah pasti dipenjara. Ya, jadi apa yang terjadi adalah ya, nih teman-teman hasil vote ini, gua jujur aja gua nggak tahu nanti siapa yang ngurusin gitu ya. Kayak misalnya kayak Ethereum klasik gitu kan. Nah ini Luna klasik gua nggak ngerti siapa yang ngurusin gitu. Kemungkinan balik lagi ke komunitas sih guys, kemungkinan besar ya, karena ini kalau misalnya bisa dilihat sekarang harganya udah berapa sih? Harganya itu tinggal 2,17 perak ya. 2,17 perak ini berarti 0,000, wah banyak dah nolnya ya. Nah, lalu ya, pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya ya. Leong, lu ngambil nggak nih Luna gitu kan? Nah dari kemarin kan gue udah bilang enggak guys ya. Tapi ternyata kemarin malam, sorry bukan kemarin malam, 2 hari lalu lah ya, 2 hari lalu gue tuh sempet ngambil guys akhirnya. Dan ini
mindset gua sebetulnya lebih ke arah ini sih guys. Ada perbandingannya ya. Perbandingannya gua tadinya mau ngambil Shiba Inu guys, karena Shiba Inu lagi bagus proyeknya. Nah, gua ngambil iseng. Sebetulnya lebih ngambil iseng ya guys ya. Karena ini sekali lagi guys ya, ini bukan financial advice, ini cuma gua ngasih tahu apa yang gua lakukan ya. Dan ini juga sekali lagi ini gua bukan value uang tuh beda-beda tiap orang. Nah, kalau gua invest itu sebesar total 3 juta rupiah teman-teman, atau $200 ya. Nah, kenapa gua akhirnya memutuskan invest Luna teman-teman ya. Walaupun nih udah trash banget lah istilahnya projectnya ya. Karena gini guys, pertama, circulating supply-nya kalau dibandingkan dengan Shiba Inu, circulating supply-nya Luna tuh sedikit lebih besar, kelihatan nih. Oke, kelihatan. Nah, circulating supply-nya ini sedikit lebih apa namanya? Shiba Inu tuh jauh lebih besar daripada Luna. Itu yang pertama. Kedua, volume perdagangannya itu lebih besar daripada Shiba Inu juga gitu loh ya. Volume perdagangan lebih besar, hampir 2 kalinya. Walaupun nih pasti volumenya menurun. Nah, walaupun market cap-nya itu jauh banget di bawahnya di bawahnya Shiba Inu, teman-teman. Nah, menurut gua ini jujur gua nekat ya. Gua ngeris uang gua sebesar 3 juta rupiah kurang lebih ya, 2, something ya, 3 juta lah kita anggapnya ke Luna. Nah, ini mindsetnya sama seperti gua dulu pernah invest ke Baby Doge ya, zaman dulu. Gua inget gue lupa berapa bulan lalu gue pernah invest Baby Doge itu $70 atau sekitar 1 juta rupiah ya kan. Nah, sekarang teman-teman itu harganya tinggal $7 apa $6 gitu. Jadi udah jadi debu ya. Nah, ini adalah mindset untuk mindset untuk invest di micin ya, koin micin ya teman-teman ya. Jadi di sini sekali lagi ini bukan financial advice, silakan kalau mau riset sendiri ya. Ini gue cuma memberikan beberapa data. Gue nggak bullish sama sekali. Gue nggak berharap ini on the way $1 nih, karena gue ada ya biasa lah teman-teman ya. Kalau di Facebook tuh suka banyak teman-teman yang amazing gitu ya. Kalau orang pernah beli per koin Luna 1,7 juta. Sekarang waktunya saya beli Rp2 per koin. 300.000 dapat 110.000. Kalau sampai balik ke 100 bisa jadi 1,5 juta dolar. Ini kayak ya banyak lah teman-teman kita di Facebook yang seperti ini ya. Di TikTok, di Facebook ya banyak ya. Kalau gue lebih suka buka Facebook daripada TikTok ya, karena ini juga amazing ya teman-teman kita di Facebook dan di TikTok ya. Jadi ya kurang lebih begitu teman-teman ya. Sekali lagi ini mindset koin micin jangan diterap kayak satu market tuh mesti punya mindset berbeda-beda ya teman-teman. Jangan kamu invest BTC disamain dengan invest di kayak Buff Doge zaman dulu ya. Terus ada gue banyak lah guys ya yang rungkat-rungkat gara-gara atau bangkrut gitu ya, yang jadi abu gitu gara-gara invest koin micin tuh lumayan banyak juga ya. Bukan pertama kalinya intinya ya, Baby Doge kemarin. Dan ya kurang lebih sekian ya mengenai info Luna. Sekali lagi ini bukan financial advice, kamu beli nggak ngaruh sama saya. I don't care anyway, duit kamu ya teman-teman ya. Dan oke. Sedikit berita buruk tambahan ya mengenai BTC. Kenapa sedikit buruk? Karena gini guys ya, ini ada orang yang udah melakukan tugasnya ya. Jadi dia ini udah menghitung teman-teman ya, dari Luna itu bottomnya di mana ya. Jadi dia udah menghitung bottomnya itu di mana. Dan kalau misalnya dilihat teman-teman ya, ini singkat cerita gini guys ya, last to bear market itu butuh 2 tahun ya. Butuh 2 tahun. Nah pertanyaannya sekarang, karena kan BTC sekarang sudah mencapai angka 29.000 ya teman-teman ya, 29.000. Pertanyaannya ya kan, ini kan udah bear market nih, apakah sekarang udah bottom? Itu satu. Kedua, apakah kita perlu nunggu 2 tahun lagi untuk bull market lagi? Karena ya sekali lagi, kripto itu bisnis momentum guys. Buat teman-teman semua yang beli dari tahun 2000, let's say 2015 ya, berapapun kamu beli, kalau kamu tahan sampai detik ini kamu untung ya. Tapi begitu pun sebaliknya guys ya. Kalau misalnya kamu beli di tahun 2021 pertengahan, sampai detik ini kamu beli berapapun kamu rugi gitu ya. Jadi ya ini tadi ya mindsetnya BTC teman-teman ya. Jadi kita coba jadi yang monthly ya, tahunan. Ya oke. Kalau kamu misalnya beli di area sini, sebentar kita gambar dulu teman-teman. Nah, kalau kamu misalnya beli di area sini, ini kan tahun 2017, 2018. Ini kalau kamu beli di area sini teman-teman ya, berapapun kamu beli, kamu tahan gitu ya, kamu udah pasti untung. Karena sekarang harganya itu ya di angka 29.000 ya kan sekarang. Tapi begitupun sebaliknya, kalau kamu sampai beli di angka sini nih di bulan April gitu ya, apalagi di bulan April pucuknya ya kan. Kamu beli berapapun, kalau misalnya kamu di sini Agustus gitu kamu mau jual, kamu rugi gitu. Begitupun sebaliknya ini nih guys ya. Kalau misalnya kamu beli di bulan Oktober November gitu, akhir tahun 2021 kemarin, ya kamu rugi gitu. Jadi ya balik lagi kurang lebih seperti ini. Ini adalah dunia kripto ya tentunya. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya kita beli di sini ya kan, apakah ujungnya bakalan turun ya kan?
apakah bakalan turun atau bakalan naik ya? Kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Tapi sekali lagi, ini bisnis momentum dan sekarang nih udah kayak oversold ya, bener-bener oversold teman-teman, karena bisa dilihat di arah bawah sebentar. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman ya nih. Ini adalah stokastiknya. Stokastiknya ini sudah menunjukkan benar-benar di bottom banget ya. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan financial advice buat teman-teman semua yang lebih ngikutin. Kalau gue kan lebih ke arah news ya dan fundamental. Kalau misalnya teman-teman ada ngikutin YouTuber lain yang teknikal, menurut gue udah dari beberapa yang gue nonton, mereka semua bilang wait and see. Ini udah kemungkinan besar bottom, kemungkinan, karena dari banyak statistik yang seperti banyak banget lah di luar sana statistik. Sayangnya gue nggak terlalu banyak ya bawa di sini, tapi kurang lebih dari statistik ini udah bisa dibilang menunjukkan bottom, karena sekarang juga lagi ngetes support dari tahun lalu ya kan. Tapi bisa nggak dia jebol sampai supportnya 2000 atau resistennya 2018 gitu ya? Ya sangat bisa teman-teman ya. Bisa aja jatuh ke level 17.000 gitu kan untuk ngetes supportnya, itu bisa banget, masih possible banget gitu ya. Tapi upside-nya adalah sekitar kalau dari situ sampai ke 17.000 itu upside-nya adalah sekitar 36% lagi ya, sekitar 36% lagi. Jadi masih cukup signifikan lah istilahnya ya untuk crypto monthly ini ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Untuk pembahasan kriptonya masih 2 tahun lagi, dan nah ini salah satu yang bilang menunjukkan kalau misalnya udah mau bottom ya kan. Nah, ini juga nih, ini bottom nih teman-teman ya. Sorry, yang tadi kebalik ya. Oke, ini dulu deh. Nah, ini adalah grafiknya ya. Ini pernah terjadi di tahun sekitar 2015-2016an bottom. Ini juga di tahun 2020 Covid crash ya. Ini bottom juga. Nah, sekarang udah melewati juga ya. Apakah ini bakalan bottom? We don't know. Kita nggak pernah tahu teman-teman ya. Yang pasti teman-teman sekali lagi kalau beli di Covid crash waktu itu Maret ya, berani beli BTC, jual kapanpun kamu untung. Oke, jual kapanpun kamu untung. Bahkan kalau kamu masih tahan sampai sekarang, kamu masih untung kalau dijual ya. Oke. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya gue mau bahas sedikit mengenai berita buruk lagi nih teman-teman. Ini adalah miner ya, atau ETH miner revenue. Dan ini kita tahu ETH bakalan berubah nggak lama lagi, mestinya di tahun-tahun ini. Paling tepat mungkin tahun depan, gue nggak tahu juga. Ini bakal berubah dari proof of work ya, POW, jadi POS atau proof of stake ya. Jadi berubah, udah nggak bisa di mining lagi ETH-nya ya. Dan apa impactnya gue jujur aja belum tahu juga. Pengaruhnya ke harga juga belum terlalu tahu. Mungkin nanti kita riset lebih mendalam mengenai ini, dan kita fokus satu video mengenai bahas mining ya, mining. Karena ini gue jujur ya guys ya, gue nggak ngerti nasib-nasib miner. Gue juga pengen mining waktu itu, cuma nggak jadi ya. Akhirnya dananya gue invest ke tempat lain. Udah invest belum ya? Kayaknya belum. Gue belum, masih gue tahan di ETH. Nah teman-teman, ini gue nggak tahu apakah sekarang waktu yang bagus untuk mining apa enggak. Kalau gue sih pribadi enggak ya, gue pribadi enggak. Teman-teman yang di luar mau coba mining, mau newbie mau coba mining, silakan riset sendiri ya. Karena sekarang ya kondisi miningnya kayak gini lagi buruk banget, ETH-nya juga rendah ya kan. Dan ya nanti ETH-nya juga mau dirubah. Walaupun masih banyak koin lain ya, gue tahu masih banyak koin lain ya kan yang bisa di mining, tapi menurut gue ETH yang paling revenue-nya paling baik gitu ya. Jujur gue ngerti ini nasibnya kayak modelan yang Lex gitu ya, atau siapa yang artis-artis yang baru start mining tahun lalu gitu ya, akhir-akhir tahun lalu. Gue ngerti nasibnya sekarang ya, mudah-mudahan mereka profit ya kan. Dan ya, kita tutup hari ini dengan sedikit meme seperti biasa ya teman-teman ya. Postingan grup kripto tahun 2015-2018 gitu ya. Bang, ada situs HYIP Rusia baru lagi nggak ya yang main depo ya. Ya ini self drop bla bla bla. HYIP ini gue tahu zaman dulu sering banget nih HYIP ya zaman dulu ya. Grip kripto sekarang ya lunakin. Ya kurang lebih begitu teman-teman ya. Jadi video hari ini selesai ya guys. Kurang lebih seperti gue bilang tadi, tetap berhati-hati untuk menginvest market kripto karena sekarang kondisinya masih belum stabil dan masih sedikit berbahaya. Ya kan, apakah sekarang udah bottom? We don't know. Kita nggak tahu. Strategi paling baik adalah DCA atau dollar cost average, artinya belinya bertahap teman-teman. Mungkin sekarang beli, mungkin minggu depan beli. Belinya nggak usah gede-gede, mungkin belinya sejuta gitu. Kalau ya atau 100.000 gitu ya, terserah. Ya kan, dari total aset aja di kira-kira berapa persen gitu. Kalau gua pribadi mungkin sekitar 2-5% lah. Mungkin nggak lama lagi gue bakal beli sekitar 5% dari aset gue gitu ya guys ya, untuk beli kripto, cobain gitu ya. Ya maksudnya aset bukan keseluruhan ya, tapi aset yang kita selisihkan dari kripto lah, kurang lebih begitu. Oke teman-teman, jadi stay safe di luar sono. Thank you banget buat yang udah nonton. Yang belum subscribe, sekali lagi silakan subscribe dulu. Dan udah gitu, kalau kalian suka sama video ini silakan di like ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok. Alright, see you in the next video. Bye bye.